Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Selamat siang, Bu. Kalau saya capek, kurang tidur, Ibu. Kalau saya kurang baik Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, sebelum memulai konseling ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Silahkan masing-masing antara kalian untuk memperkenalkan diri. Saya mulai dari Faijah Hiriani. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Faijah Heriani. Kemudian Saudara Supriyadi J. Ibu, nama saya Supriyadi. Dan yang terakhir untuk Anissa Yulinda Sari. Perkenalkan Ibu, nama saya Anissa Yulinda Sari. Nah, terima kasih anak-anak. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Semoga kegiatan konseling ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kali ini, yaitu konseling kelompok. Di mana konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Tahap awal yaitu tahap seperti tadi, pengenalan antara anggota, berdoa, kemudian tahap pengungkapan masalah, tahap peralihan, dan tahap pengakhiran. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu sendiri untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Jadi, semua anggota mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahannya, agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Bisa dimengerti anak-anak? Iya Ibu. Mengerti, Ibu. Bagus sekali. Sebelum memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan. Setuju? Jika setuju, maka kalian berkata ya. Setuju Bu. Setuju, Ibu. Baiklah, jadi dalam pembicaraan konseling kelompok ini bersifat rahasia ya, jadi jangan bongkar kemana-mana, jangan bicarakan di luar. Hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok saja. Yang kedua, selama proses konseling diharapkan kalian mematikan HP atau silent HP-nya supaya lebih fokus. Dan yang ketiga, selama proses konseling berlangsung, tidak diperkenankan meninggalkan diskusi dalam ruangan kelompok ini. Dan yang terakhir, diharapkan kalian saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Khususnya jika ada teman yang berbicara, kalian hendaknya mendengarkan secara aktif dan memberikan tanggapan dengan penuh perhatian. Baiklah, dari poin 1 sampai 4 tadi yang saya sampaikan, apakah ada yang tidak disepakati? Tidak ada Sepakat, Ibu. Ibu. Bagus sekali. Selain itu, di dalam konseling kelompok ini juga ada asas-asas yang harus diperhatikan. Di sini yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan kerahasiaan. Di mana setiap anggota kelompok harus secara sukarela dan terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Yang penting, harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang teman-teman kalian hadapi. Apakah kalian bisa melakukannya? Bisa Bu. Iya, Ibu. Bisa. Baiklah, sebelum kita siap ke tahap selanjutnya, mari kita regangkan tangan ke atas untuk merilekskan dan duduk siap sebelum dimulai. Ya, Ibu. Baik, bagus sekali anak-anak. Jadi sebelum Ibu mulai, apakah kalian tahu kenapa Ibu mengundang kalian ke dalam konseling kelompok ini? Tidak, Ibu.
Karena nilai mid semester kita menurun, Ibu. Ya, benar. Saya lihat nilai kalian itu sangat menurun ya, lebih rendah daripada yang lain. Apakah benar demikian? Benar, Iya Ibu, benar. Baik, dari masalah kalian ini, kira-kira apa harapan kalian semua setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, saya persilakan kepada Saudara Supriyadi untuk mengatakan harapannya setelah mengikuti kegiatan kali ini. Sekolah lebih pagi, Bu. Ya, baiklah. Kemudian Saudari Anissa, apa harapannya setelah mengikuti kegiatan ini? Kalau harapan saya setelah melakukan kegiatan ini, Ibu, adalah supaya saya bisa lebih rajin lagi datang ke sekolah, Ibu. Dan untuk Saudari Faijah, apa harapannya setelah mengikuti kegiatan ini? Kalau harapan saya Ibu, saya ingin melakukan kegiatan ini adalah saya bisa fokus untuk belajar ke depannya lagi. Baiklah, terima kasih anak-anak karena kalian semua sudah mau berbagi cerita. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kesulitan apa yang kalian alami untuk fokus belajar? Nah, coba saya mulai dari Supriyadi. Dulu sebelum berangkat ke sekolah, jadi itu sudah terlambat. Bisa diperbesar sedikit suaranya, Nak? Kalau kesulitan itu tuh, sebelum berangkat ke sekolah biasa main game Kak dulu. Jadi itu yang biasa bikin terlambat Kak datang. Nakal. Oh iya tuh, main game apa itu? Sampai-sampai kamu harus main game dulu sebelum berangkat sekolah. Nakal. Kecanduan, Ibu. Ayo game apa, ayo? ML. The Legend, Bu. Iya, ya boleh ya main game, tapi jangan keseringan. Terus, Ibu ingin bertanya, dalam skala 1 sampai 10, di mana angka 1 kamu sangat malas sekali untuk berangkat pagi, dan angka 10 untuk mempresentasikan semangat untuk berangkat pagi tinggi. Kamu berada di angka yang mana, Supriyadi? 4, Bu. Baiklah, lumayan malas ya. Alhamdulillah, Bu. Lalu, untuk mengatasi rasa malas, langkah kecil apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan levelmu ke angka yang lebih tinggi? Apa dia? Mungkin tidak main game, Bu. Tidak yang berangkat ke sekolah. Baiklah, bagus sekali Supriyadi. Nah, selanjutnya Ibu mau mendengar nih dari Saudari Anissa. Kira-kira kesulitan apa yang paling sering kamu alami? Kalau kesulitan saya itu, Ibu, terdapat pada menjawab soal. Karena saya tidur terlalu larut malam, jadi saya tidak terlalu mengingat pembelajaran. Oh begitu ya, jadi kamu sering begadang. Begadang karena apa ini? Sampai-sampai tidak fokus. Nonton drakor, Ibu. Cinta drakor ya, sama dong. Baiklah. Gaulnya Ibu deh. Ya. Oke, lanjut. Kita fokus ya. Baik, kalau saya boleh tahu, apakah di hari sebelumnya kamu juga mengalami kesulitan seperti itu? Coba ceritakan. Tidak, Ibu. Sebelumnya saya bangun pagi dan berangkat ke sekolah tepat waktu dan semuanya baik-baik saja. Nah, itu bagus. Jadi di hari sebelumnya kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Iya, Ibu. Baiklah, Ibu lanjut ke Saudari Faijah. Coba ceritakan apa yang menjadi kesulitanmu selama ini. Kalau kesulitanku saya itu Bu, tidak mengerti pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Susah saya paham Ibu.
Wah, yang mana dipengaruhi? Gurunya kah atau pola pembelajarannya? Bagaimana Faiza? Kalau menurutku mungkin pola pembelajaranku perlu ditingkatkan Ibu, karena teman-teman saya mengerti. Saya tidak mengerti, berarti itu dari kesalahan saya. Baik sekali, sudah paham. Nah, Ibu juga punya film menarik nih. Jadi, film pertama menceritakan keadaan Faiza yang sering sulit belajar, sering terlambat, dan kita sudah hafal betul alur ceritanya. Sedangkan film yang kedua menceritakan keadaan Faiza yang sebaliknya. Nah, dari film yang pertama, namun saya belum tahu nih cerita dari kedua film itu. Coba kamu ceritakan film kedua itu. Film kedua itu, saya tidur lebih awal dan tidur pada jam 9:30. Saya berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Dan saya akan lebih giat belajar, motivasi belajar saya. Baik, baik sekali anak-anak. Kamu sudah bisa mengetahui harapan-harapan yang ingin kamu lakukan untuk berubah ke depannya. Nah, kita sama-sama ucapkan terima kasih. Terima kasih. Baiklah, di awal tadi kita semua sudah merumuskan niat atau tujuan kalian agar bisa menjadi lebih baik. Di sini saya sudah mencatat apa yang menjadi niat atau langkah-langkah kecil yang akan kalian lakukan. Kira-kira hambatan apa saja yang bisa kalian temui dalam melaksanakan langkah-langkah kecil niat kalian? Saya mulai dari saudara Supriyadi. Tidak kedengaran suaranya, Ibu. Coba Supriyadi ulangi lagi. Hambatan Bu, hambatan. Apa? Hambatan. Iya, hambatannya. Kalau hambatan tahu Bu, biasa ngajak temanku main game sampai tengah malam. Oh, main PS sampai larut malam. Oh ya, baiklah. Begitu. Bagaimana dengan saudari Anissa? Apa hambatan yang sering kamu temui dalam melaksanakan niat-niat kecil? Kalau saya, Ibu, hambatanku tidak bisa fokus dalam belajar. Seperti itu ya. Bagaimana dengan saudari Faiza? Kalau saya, Ibu, hambatanku sulit memahami pertanyaan dari guru serta pembelajaran yang dijelaskan oleh guru mata pelajaran. Sepertinya permasalahan kalian itu berbeda-beda ya. Nah, tapi melihat dari permasalahan kalian alami, Ibu rasa Ibu menemukan solusi dari video motivasi kesulitan belajar. Nah, mari kita simak baik-baik videonya anak-anak. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. 80. Kalau ditanya hari umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi saya. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang
Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Oke, dari pemutaran video di atas, apa ada yang ingin kalian tanyakan atau yang belum dipahami? Kalau Ibu harus lebih fokus lagi belajar dan rajin meluangkan waktu untuk mengulangi pembelajaran. Kalau saya, Ibu mungkin akan bertanya ke teman-teman saya yang lebih mengerti atau langsung berkonsultasi kepada guru mata pelajaran jika saya masih belum paham pelajaran yang dijelaskan. Baiklah, kalau saudara Supriyadi, apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Apa? Tidak ada, Ibu. Oh ya, Tidak. baiklah. Kalau begitu berarti kalian sudah paham ya. Nah, makanya Ibu minta agar kalian membuat komitmen dan kata-kata motivasi untuk dipasang di wallpaper HP kalian masing-masing supaya kalian ingat dan selalu bersemangat berubah. Baik, Baik, Ibu. saya akan merangkum secara singkat apa yang telah dibicarakan selama proses konseling berlangsung. Dari awal kita membuat tujuan, harapan, yang intinya adalah agar kita semua semangat belajar, dan untuk itu saya menyadarkan kalian untuk menemukan solusi. Kalian sendirilah yang menyadari dan berusaha untuk menghindari hambatan yang menghambat langkah kecil kalian tadi. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Semangat ya untuk kalian semua. Apa yang sudah menjadi niat kalian semua tidak hanya sebatas niat saja, melainkan sungguh dapat diterapkan dalam kehidupan kalian. Sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, sebaiknya kita saling memberikan semangat satu sama lain supaya semuanya dapat berubah menjadi lebih baik. Semangat, Semangat, teman. kalian pasti bisa. Ayo. Bagus sekali. Terima kasih semuanya. Jika ada masalah atau masih ingin berkonsultasi dengan Ibu, silakan hubungi Ibu di WhatsApp. Lalu kita janjian untuk waktu dan tempatnya. Ya, Ibu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, Nak.